temanikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi temanikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Cuplak-cuplak suang eteng kelenter membuka tondong kudel pak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan api cangcurupan. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi. Materinya. Ini nyari. Kamu sudah dapat apa belum? Sudah materi budaya topeng Malangan. Oh iya. Nanti lebih jelasnya kita tanyakan lagi Pak. Iya. Sejarah topeng Malangan. Sejarah tari topeng Malangan diyakini berasal dari Kerajaan Kediri pada zaman kepemimpinan Prabu Airlangga. Menurut penuturan Mbah Karimun, seniman senior di Kota Malang, kostum tari topeng Malangan yang dikenakan oleh penari dalam pertunjukan ini utamanya adalah topeng yang khas. Selain itu, penari menggunakan kemben berwarna hitam yang memanjang sampai ke kaki, serta selendang berwarna kuning yang dikalungkan di leher. Keunikan tarian ini terdapat pada warna topeng yang dikenakan oleh penari. Beraneka jenis warna topeng sesuai dengan tokoh yang diperankannya. Keunikan lainnya, para penari topeng Malangan menggunakan mahkota bagaikan seorang ratu yang menambah nilai seni dan keanggunan tarian ini. Ciri khas topeng Malangan. Topeng Malangan memiliki keragaman warna yang unik sehingga bisa dibedakan dengan topeng dari daerah lain. Ukiran topeng Malangan juga lebih detail. Salah satu perbedaan yang menonjol ada pada topeng yang dikenakan pada tokoh kesatria. Autentisitas topeng Malangan diperkuat oleh kombinasi 5 warna dasar, yaitu merah, putih, hitam, kuning, dan hijau. Masing-masing warna menyimbolkan keberanian, kesucian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Pertunjukan dibagi beberapa sesi. Pertunjukan tari topeng Malangan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama yaitu gending biru. Iringan musik gamelan yang dilakukan oleh pengerawit sebagai penanda prosesi pertunjukan akan segera dimulai. Gendang biru juga berfungsi sebagai pemanggil penonton untuk segera menyaksikan pertunjukan. Selanjutnya, sesi kedua adalah salam pembukaan. Sesi ini dilakukan oleh salah satu anggota pertunjukan untuk menyapa penonton dan menceritakan sinopsis cerita yang akan dibawakan.
Sesi ketiga yaitu sesajen. Ritual ini dilakukan agar pemain dan penonton diberi keselamatan dan diberi kelancaran selama prosesi pertunjukan tari berlangsung. Kemudian terakhir adalah inti acara, yaitu pertunjukan tari topeng Malangan. Alur cerita pertunjukan. Alur cerita yang dibawakan dalam pertunjukan tari ini dibagi menjadi beberapa babak. Di antaranya adalah Jejer Jawa, Jejer Sabrang, Perang Gagal, Gunung Sari, Potrojoyo, Perang Brubuh, dan Bubaran. Kemudian, tokoh dalam cerita tari topeng Malangan sama halnya dengan cerita pewayangan, juga dibagi menjadi beberapa penokohan. Di antaranya adalah Bolo Tengen atau Kesatria Jawa, Bolo Kiwo atau Raksasa, Dewa, Penari Putri, dan Punokawan. Memerankan tokoh-tokoh pada pertunjukan tarian ini membutuhkan kemampuan ekspresi gerak, pendalaman peran, dan fisik yang sesuai dengan peran. Karakter tokoh tari topeng Malangan. Terdapat sekitar 76 karakter tokoh yang dibagi dalam 4 kelompok besar. Kelompok pertama adalah tokoh Panji yang bercirikan pemuda tampan, baik hati, dan pemberani. Tokoh ini memainkan peran sebagai pahlawan atau tokoh protagonis. Kelompok kedua adalah tokoh antagonis yang bercirikan memiliki peran berbanding terbalik dengan tokoh Panji. Ini disimbolkan dengan corak topeng dengan mata bulat, besar, dan bertaring. Kelompok ketiga adalah abdi yang ditandai dengan simbol ornamen unik pada ukiran topeng. Dan kelompok keempat adalah tokoh binatang sebagai pelengkap cerita. Dalang sebagai pengatur jalannya cerita. Pada pertunjukan tari topeng Malangan terdapat peran seorang dalang. Peran ini dimainkan untuk mengatur jalannya cerita, memberikan sesaji dan membacakan doa pada saat sesajian. Ketika pertunjukan berlangsung, tarian diiringi oleh musik tradisional seperti kendang, bonang, gong, dan instrumen gamelan. Pertunjukan juga dimeriahkan oleh panjak dan sinden. Khusus untuk panjak biasanya dilakukan oleh salah satu penabuh musik pengiring. Selain bertugas memainkan musik dan menyanyi, mengiringi pertunjukan, panjak juga berperan untuk berkomunikasi dengan dalang dan penonton untuk menghidupkan suasana pertunjukan. Begitulah penjelasan Pak Budi mengenai topeng Malangan. Bagaimana pendapatnya tentang materi ragamnya topeng Malangan? Kalau saya senang dengan materi ragamnya topeng Malangan ini. Kita harus mencintai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Serta kita jangan lupa untuk menjaga dan melestarikan keragaman tersebut. Seharusnya kita bangga terhadap produk-produk Indonesia.